Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkamis sholati utawi iki kitab nerangaken pira-pira hukumnya sholat. Wahia utawi sholat luwatan ing dalam bahasa ad-du'a'u itu doa. Wahia utawi sholat luwatan ing dalam bahasa ad-du'a'u itu doa. Wa syar'an lan ing dalem secara syarak kama koyok pendapat qolah kang ngendika ar-Rafi'i sapa Imam Rafi'i. Aqwalun iku pira-pira ucapan wa af'alun lan pira-pira perbuatan. Aqwalun itu pira-pira ucapan wa af'alun lan pira-pira perbuatan. Muftatahatun kang den kawiti opo aqwal wa af'al. Kang den mulai opo aqwal lan af'al bi takbiri kalawan takbiratul ihram. Muftatahatun kang den mulai opo aqwal lan af'al bitakbiri kalawan takbiratul ihram. Mukhtatamatun lan den akhiri opo aqwal wa af'al. Mukhtatamatun dan diakhiri opo aqwal wa af'al bitaslimi kalawan salam. Bitaslimi kalawan salam bisyaraito makhsusatin. Bisyara itu kalawan piro-piro syarat makhsusatin yang ditentukan. Jadi menjelaskan tentang hukumnya sholat. Sholat secara lugat, sholat secara bahasa atau etimologi yaitu doa. Yang penting kita berdoa itu dikatakan sholat, tapi sholat secara bahasa. Adapun sholat secara syara, sholat secara istilah, yaitu semua ucapan, semua perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Karena dalam sholat itu ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Rukun qauli yang ucapan seperti membaca Fatihah. Seperti apa? Tasyahud at-tahiyatul. Yang terakhir ya, tasyahud akhir itu rukun qauli. Adapun rukun fi'li ya berdiri, ruku, i'tidal, terus sujud, duduk antara dua sujud, sujud lagi, itu namanya rukun fi'li. Jadi sholat secara syarak, sholat secara istilah, yaitu semua ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram. Jadi ketika sudah takbiratul ihram itu sudah sholat dan diakhiri dengan salam. Wa sholatu utawi sholat al-mafrudatu kang den fardhakan apa sholat. Wa fi ba'din nusahilan iku ing dalam sebagian piro-piro catatan. Lan iku ing dalam sebagian piro-piro catatan as-sholawatul mafrudat utawi lafaz as-sholawatul mafrudat. Maknanya piro-piro sholat yang difardhokan. Khamsun iku ono 5. Khamsun iku ono 5 yajibu wajib kang wajib. Yajibu kang wajib kullun opo saben-saben minha sangking khamsun. Bi awalil waktu kalawan awal waktu. Bi awalil waktu kalawan awal waktu wujuban kalawan wajib muwassa'an yang luas.
ila an yabqiya sehingga yento tersisa. Sehingga yento tersisa minal waqti sangking waktu. Ma opo perkara. Yasa'u kang luas opo ma. Yasa'u kang jembar opo ma atau luas opo ma ha ing sholat. Fayadikuh mongko sempit opo ma. Hina idin ing dalam nalaikani ila an yabqiyah ila akhirih. Sholat yang wajib itu jumlahnya ada 5. Sholat maktubah ada 5. Jadi selain yang 5 ini juga wajib, tapi namanya bukan maktubah. Apa contohnya? Sholat Jumat. Itu juga wajib, tapi bukan maktubah. Terus contohnya sholat nazar, itu juga wajib, tapi bukan maktubah. Sebagaimana puasa yang wajib ya. Puasa yang wajib itu yang puasa Ramadan. Dan juga ada puasa nazar umpamanya. Kewajiban sholat ini adalah mulai awal waktu, tapi kewajiban itu sifatnya wujuban muwasa'an. Apa muwasa? Waktunya itu luas, artinya tidak harus dikerjakan pada waktu itu. Contohnya, dalam Al-Quran kan ayatnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholatah liduluki syamsi. Wajib melaksanakan sholat liduluki syamsi karena tergelincirnya matahari. Wis anggaplah sekarang duhur. Duhur adzan itu pada jam 12 kurang 15 menit umpamanya ya. Anggaplah ya. Jadi duhur itu azan pada jam 12 kurang 15 menit. Lah, bukan berarti ini kan sudah wajib. Pengataan wujuban muwasa'an bukan berarti kita harus sholat pada waktu ini. Bisa nanti jam 12, bisa setengah 1, bisa jam 1, bisa jam 1 lebih dan seterusnya. Paham ya? Itu pengertian daripada wujuban muwasa'an. Jelas ya? Jadi kewajiban yang muwasa, waktu yang kewajiban muwasa artinya kita wajib sholat tidak harus pada jam itu. Dalam Al-Quran wajib melaksanakan sholat aqimis sholata liduluki syamsi karena tergelincirnya matahari. Tapi bukan berarti kita harus sholat pada jam ini. Paham ya? Jadi wujubus sholat, wajibnya sholat karena tergelincirnya matahari. Atau wajibnya sholat itu karena sebab tergelincirnya matahari. Tapi bukan berarti harus pada waktu itu. Itu pengertian wujuban muwasa. Bedanya dengan wujuban mudoyak, kewajiban yang sempit. Apa artinya? Artinya mau tidak mau harus dikerjakan pada waktu itu. Apa contohnya? Contohnya puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan mau tidak mau yang namanya puasa ya harus dikerjakan bulan Ramadan. Paham ya? Atau seperti ibadah haji. Mau tidak mau dikerjakan pada hari itu. Paham ya? Jadi yang namanya ibadah haji mau tidak mau harus dikerjakan pada hari itu. Pada bulan Dzulhijjahnya. Pada bulan Dzulhijjah dan juga di hari tanggal itu mulai dari ada Tarwiyah, Arafah dan baru ujungnya itu tanggal 10. Ya, itu namanya wujuban mudoyak. Tidak boleh haji pada tanggal 15 Dzulhijjah umpamanya, enggak bisa. Haji tanggal 20 mau tidak mau dikerjakan pada tanggal mulai dari Arafah sampai tanggal 10 tersebut. Itu namanya wujuban mudoyakon. Kewajiban yang sempit.
Karena ada 5, yang pertama ad-duhruh, yang pertama sholat duhur. Ai sholat duhur, tegese sholat duhur. Qala Nawawi, qala ngendika An-Nawawi sapa Imam Nawawi, sumiyat den arani apa sholat. Sumiyat den arani apa sholat bidzalika kalawan mongkono duhur. Kenapa sih sholat di siang hari diberi nama duhur? Li'annaha zahiratun wasatun nahar. Li'annaha karena saat duhurnya sholat zahiratun itu jelas. Zahiratun itu jelas, wasatun nahar di tengah-tengah siang. Wasatun nahar di tengah-tengah siang. Diberi nama duhur karena sholat yang dikerjakan itu di tengah-tengah siang. Sedangkan siang kondisinya dalam keadaan cerah. Bedanya dengan waktu pagi atau sore hari. Nah sekarang waktunya. Wa awwalu waqtiha utawi awal waktunya duhur. Wa awwalu waqtiha utawi awal waktunya duhur zawalu ay mailu syamsi. Iku tergelincirnya matahari. Zawalu ay mailu syamsi, iku tergelincirnya matahari. Tergelincir anwasatis sama'i sangkeng pertengahan langit. Anwasatis sama'i sangkeng tengah-tengah langit. La binadhari, bukan kalawan ningali. Bukan kalawan ningali atau memandang linafsil amri kalawan hakikatnya perkara. Balima bahkan mareng perkara yadharu kang jelas apa ma. Balima bahkan mareng perkara yadharu kang jelas apa ma lana mareng kita. Wa yu'rafu lan diketahui dalikal mailu apa mengkono tergelincirnya matahari. Wa yu'rafu dan diketahui dalikal mailu apa mengkono tergelincirnya matahari bitahawuli zilli kalawan berpindahnya bayangan. Kalawan berpindahnya bayangan ila jihatil masyriqi mareng arah timur. Ila jihatil masyriqi mareng arah timur. Ba'da tanahi qasrihi, ing dalam setelah puncaknya pendeknya adzillu, ing dalam setelah puncaknya pendeknya adzillu alladzi huwa kang utawi qasruhu ghayatur tifai syamsi, itu puncak tingginya langit. Itu puncak tingginya langit. Sudah? Wis, yang pertama sholat duhur. Adapun waktu dari sholat duhur yaitu mulai dari tergelincirnya matahari. Matahari itu terbit dari arah timur. Paham ya? Matahari terbit dari arah timur. Terus kalau terbit dari arah timur berarti bayangan berada di arah barat. Sepakat? Oke, sekarang ketika lurus itu namanya waktul istiwa. Lurus, posisi matahari lurus dengan kepala kita. Otomatis bayangan itu kan kecil. Namanya qasrihi, pendek. Kenapa? Karena ghayatur tifai syamsi. Karena sudah puncak lurusnya matahari. Karena puncak tingginya matahari. Nah, jadi cara kita mengetahui tergelincir atau tidak, jangan kita melihat pada matahari itu sendiri. Orang rusak. Pandangan mata kita ini pasti rusak.
Oh iya ini. Oh berarti ini jam sekian. Oh belum duhur. Oh sebentar lagi duhur karena sudah posisi matahari di atas. Oh ini sudah duhur karena sudah tergelincir. Jangan labin nazar ila nafsil amri. Tidak boleh memandang kepada matahari itu sendiri. Nah, itu penyebab nanti menyebabkan mata kita rusak. Paham ya? Bagaimana maka caranya kalau jadi bisa kita ngambil benda atau kita berdiri. Oh ini bayangan kok kecil. Oh berarti posisi matahari sedang di atas. Karena bayangan kosrun pendek. Nah ternyata bayangan kok ada di jihatil masyrik. Bayangan pindah ke arah timur. Oh berarti matahari sekarang sudah geser. Berarti sudah zawali syamsi. Sudah tergelincirnya matahari. Bisa kita berdiri atau kita ngambil benda. Kita ukur. Oh ini masih waktu istiwa. Karena bayangannya masih pendek, masih kecil. Lah ini sekarang bayangan ternyata pindah ke arah timur. Oh berarti matahari sudah geser, sudah tergelincirnya matahari. Berarti sudah memasuki waktu sholat duhur. Kita tidak boleh memandang langsung kepada matahari itu sendiri. Wa akhiruhu lan utawi akhirnya sholat duhur. Wa akhiruhu lan utawi akhirnya sholat duhur. Ai tegese waktu duhur. Ida syoro iku nalaikani dadi dilukuli sain opo bayangan setiap perkara. Dilukuli sain opo bayangan setiap perkara mislahu itu sesamanya syai'un. Ba'da ay ghairi dhilli zawal. Yang dalam setelah artinya selain bayangan tergelincirnya matahari. Yang dalam setelah artinya selain bayangan tergelincirnya matahari. Sekarang gini, akhir dari waktu duhur ternyata antara bayangan dengan benda itu sama. Contohnya kita ngambil barang. Oh, bayangan umpamanya panjangnya atau nyampe ke sebelah sini. Terus ini ditidurkan. Loh, kok sama? Oh, berarti sudah habis waktu sholat duhur. Saya ulangi lagi, berarti mislahu. Antara bayangan dengan benda itu ukurannya sama. Contohnya kita barang ini diberdirikan, ternyata bayangnya sampai sini. Terus ketika ditidurkan, ternyata panjangnya sama. Oh berarti sudah habis waktu sholat duhur. Wadillu utawi bayangan luatan ing dalam secara bahasa itu asitru. Apa asatru ini? Itu penutup. Takulu ngucap sopo sira ana utawi ingsun fi zilli fulanin iku ing dalam penutupnya fulan ai satrihi tegese tutupi fulan, tegese penutupnya fulan. Walaisa zillu adama syamsi, walaisa lan ora ono azillu opo bayangan. Adama syamsi itu tidak adanya matahari. Kama koyok perkara qad yutawahamu kang terkadang disalah fahami. Bal huwa bahkan utawi mengkono-mengkono azillu. Bahkan utawi mengkono-mengkono bayangan atau azillu amrun. Iku perkara wujudiyun kang bangsa wujud. Yakhluqu kang menciptakan hu ing amrun Allahu ta'ala subhanahu wa ta'ala linaf'il badani untuk manfaatnya badan.
linaf'il badani untuk manfaatnya badan wa ghairi lan liyane badan. Jadi fungsinya bayangan itu adalah sebuah fungsinya untuk kemanfaatan badan dan yang lainnya. Ya contohnya tempat berteduh ya. Ketika panas umpamanya ternyata kita berteduh di sebelahnya pohon karena terlalu panas.